2012, PT Pertamina Persero memiliki rencana untuk mengadakan liquefied natural gas sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2040, sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. GKK alias KA yang diangkat sebagai direktur utama PT Pertamina Persero periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang diantaranya perusahaan CCL, perusahaan LLC Amerika Serikat. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara pihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkannya pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup rapat umum pemegang saham RUPS, dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali, sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik, yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan GKK alias KA bertentangan dengan beberapa ketentuan, diantaranya Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang anggaran dasar PT Pertamina Persero, Peraturan Menteri BUMN nomor per 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008, Peraturan Menteri BUMN nomor per 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PR 03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerja sama BUMN. Dari perbuatan GKK alias KA mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah sekisar 140 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatan tersebut, GKK alias KA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sekali lagi KPK ingin menyampaikan komitmen KPK sama dengan komitmen seluruh anak bangsa untuk membebaskan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. KPK terus berkomitmen untuk terus melakukan penyidikan dan penuntutan serta mengungkap perkara-perkara korupsi sesuai dengan ketentuan
hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan lebih khusus lagi, upaya-upaya KPK dititik beratkan kepada pengembalian kerugian negara semaksimal mungkin. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti